Nah, teman-teman, di acara webinar kita ini, teman-teman diharapkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya supaya kami juga dapat mencegah Zoom bombing ataupun juga dapat memanggil teman-teman dengan nama yang sebenarnya kan lebih enak ya dibandingkan kita memanggil dengan nama Oppo ataupun nama Samsung ataupun nama lain-lainnya. Nah, juga selama acara mohon teman-teman dapat menonaktifkan suaranya. Jadi mohon di-mute aja supaya acara kita berjalan dengan lancar terutama saat narasumber menyampaikan materinya. Nah, Efek sendiri memiliki berbagai program di tahun ini, di tahun 2021. Bagaimana kita akan secara berkesinambungan itu melakukan yang namanya 8 seri keuangan di setiap Sabtu pada minggu yang pertama atau kedua. Nah, teman-teman, nanti teman-teman dapat daftar nih dari sekarang. Supaya apa? Dapat mengikuti satu seri keseluruhan tentang bagaimana finansial itu dimulai dari yang namanya mindset, habit, ya, fondasinya, atau bagaimana melakukan budgeting, melakukan investasi, melakukan financial check up, manajemen hutang, ataupun bagaimana tentang serba-serbi dana darurat. Nah, teman-teman dapat mengikuti keseluruhan acaranya dengan materi yang mungkin lebih mendalam ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, materi-materi yang lebih baru, di mana teman-teman yang baik yang sudah mengikuti ataupun yang belum mengikuti dapat memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang 8 seri keuangan ini ya. Nah, teman-teman jangan lupa nih selalu follow kita ya di Instagram kita ataupun follow kita di grup kita di Sahabat FinEdu ya ataupun di grup WA yang akan dibagikan kepada teman-teman. Supaya teman-teman tidak ketinggalan nih semua sesinya. Ya yang tentunya materinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Efek juga punya nih yang namanya Efek Online Financial Course dengan AWP sertifikasi. Nah, apa itu AWP? Jadi AWP adalah suatu sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu badan resmi di Indonesia, yaitu FPSB Indonesia, Financial Planning Standard Board Indonesia, di mana AWP ini teman-teman dapat memiliki pengetahuan secara associate wealth planner. Ya, jadi secara bagaimana merencanakan ya kekayaan kita ya secara dasar ya, tapi dasar ini pun sangat penting supaya teman-teman pun memiliki berbagai pemahaman dan sekaligus mendapatkan aplikasinya. Nah, kelas ini kita akan terbagi menjadi dua. Ada kelas yang reguler, di mana kelas ini untuk mungkin teman-teman yang belum lanjut ke AWP tapi ingin tahu nih bagaimana sih caranya kita merencanakan keuangan secara dasar. Nanti ada nih ya, apa rinciannya seperti apa. Nah, itu biayanya hanya sekitar 250.000 di mana teman-teman nanti dapat melanjutkan pendalaman ini di kelas Basic Financial Planning di kelas alumninya. Kemudian ada juga yang namanya kelas lanjutan yaitu menjadi kelas AWP. Di mana kelas AWP ini teman-teman juga selain mendapatkan Basic Financial Course, teman-teman juga mendapatkan yang namanya workshop-nya, aplikasinya, kemudian juga pendalaman studi kasusnya, ada sertifikasi Associate Wealth Planner, ada juga bonus sesi lanjutan yang teman-teman dapat pilih. Ya, ada beberapa kelas nih. Kemudian juga ada komunitas alumninya. Nah, teman-teman dapat daftar di link di bawah ini ya. Nanti ada ya ke Ibu Yeni Herawati. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 28 Mei dan 29 Mei untuk kelas basicnya. Dan dilanjutkan untuk kelas workshop-nya itu di tanggal 30 Mei. Nah, teman-teman nantikan ya. Jadi jangan lupa nih, ini kelasnya sangat menarik. Nah, mengapa Efek ini di berbagai masyarakat kan banyak ya yang mengadakan kelas AWP. Bedanya apa kalau mengadakan dengan Efek? Kalau kita dengan Efek, teman-teman nanti dapat mendapatkan banyak-banyak sekali bonus dan juga pendalaman-pendalaman keuangan di kelas komunitas alumninya. Nah, teman-teman boleh cek. Ini sepertinya hanya sedikit ya detail yang akan diberikan di kelas Basic Financial Planning. Di mana di kelas basicnya kita akan belajar yang namanya konsep dasar perencanaan keuangan secara komprehensif. Dan bagaimana caranya kita manajemen cash flow kita dengan sehat. Kemudian bagaimana membuat tujuan finansial jangka pendek, menengah, dan panjang, sekaligus menghitungnya. Dan kemudian mengenal prinsip dasar konsep investasi, proteksi, dan hutang yang sehat, dan lain-lain. Nah, di kelas Basic Financial Planning ini, kita juga akan mendapatkan banyak bonusnya nih, yaitu pendalaman di kelas alumni, bagaimana kita juga mendapatkan free konsultasi dan diskon khusus acara workshop Efek.
Jadi pendalaman kelas di alumni ini akan berlanjut terus. Jadi sebenarnya teman-teman ini akan mendapatkan banyak kelas sebenarnya. Ya, nah kemudian kalau kita teman-teman lanjut nih ke namanya kelas AWP, selain teman-teman mendapatkan basic financial planning, teman-teman juga mendapatkan diskon khusus ya untuk acara efek, terutama yang bersifat untuk yang AWP. Kemudian juga ada yang namanya kelas alumni, ada studi kasus, kita akan belajar bersama. Kemudian bagaimana nanti ada bonusnya yang dapat dipilih. Baik teman-teman dapat memilih salah satu. Nanti teman-teman dapat menghubungi nih Ibu Yeni untuk keterangan lebih lanjutnya. Ya, karena bonusnya ada beberapa yang teman-teman dapat pilih. Apakah teman-teman mau memilih kelas leadership dan marketing ala NLP ataupun kelas financial planning for beginner gitu ya. Oke, teman-teman nanti kalau mau tanya lebih lanjut silahkan tanya ya, hubungi dengan Ibu Yeni Herawati. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai sesi kita di webinar ini, teman-teman akan diberikan waktu untuk bertanya, tapi teman-teman dapat drop dulu pertanyaannya di chat room for everyone, supaya nanti kita dapat rangkum dan dapat berikan pertanyaan teman-teman semua nanti di sesi tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena waktunya juga sudah mulai ya, teman-teman juga sudah mulai hadir nih. Oke, kita akan memperkenalkan dulu nih pembicara kita siang ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Yeni Herawati, AWP QWP RFP. Beliau adalah seorang financial educator dari IFEK. Sebelumnya bekerja di Departemen Keuangan. Wow, selama 20 tahun ya. Jadi sudah banyak nih ya, terutama teman-teman di bidang pajak ya. Dan di bidang keuangan yang lainnya, dan beliau juga memiliki misi bagaimana menemukan rencana Tuhan dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidupnya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita panggilkan pembicara kita siang ini, Ibu Yeni Herawati. Ya, silakan Ibu Yeni. Ya, makasih Dr. Melda. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di webinar ini. Sudah menerima undangan dari IFEK, ya. Terima kasih Dr. Melda udah mau menemani saya. Dan juga terima kasih buat teman-teman IFEK yang ada di belakang layar yang sudah mempersiapkan acara ini dari beberapa hari yang lalu, sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Baik, saya akan memulai sharing saya. Mohon izin share slide ya teman-teman. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang tema yang basic tentang keuangan kita. Ya, karena ini adalah sesi webinar berseri yang dilakukan oleh co-founder IFEK. Nah, saya adalah sesi yang kedua. Ya, jadi saya bicara hari ini tentang hal-hal yang basic yang mempengaruhi keuangan kita. Nah, temanya tentang fondasi keuangan. Nah, perkenalkan sebelumnya, teman-teman mungkin sudah kenal, saya Yeni Herawati. Saya memang mendedikasikan diri saya untuk menjadi financial educator, ya. Jadi saya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman keuangan tentang keuangan keluarga. Sebelumnya, kalau pengalaman bekerja saya sudah disebutkan tadi sama Dr. Melda, saya pegawai negeri, saya staf, belajar tentang keuangan, mengatur keuangan negara ya, tapi hari ini saya berubah luar biasa, saya belajar tentang keuangan keluarga ya bersama teman-teman. Dan saya melihat bahwa dengan kita bekerja ini menjadi alat buat saya menemukan rencana Tuhan dalam hidup saya ya. Memang saya bergumul untuk hal ini, tapi untung Tuhan kasih petunjuk. Akhirnya menemukan satu profesi yang hari ini menurut saya sangat berharga, yaitu menjadi financial educator. Ya, baik. Nah, sedikit perkenalan dari saya. Babak baru dalam hidup saya itu dimulai pada saat saya bertemu dengan teman-teman yang sekarang ini kita bergabung dalam komunitas IFEK. Ya, tahun 2018, waktu itu usia saya 43 tahun. Setelah waktu itu saya resign dari pajak, saya menemukan teman-teman yang juga bergumul tentang keuangannya. Nah, dari komunitas ini akhirnya kita menemukan satu misi bersama, di mana kita melihat keprihatinan sepertinya masyarakat itu berada dalam kegelapan soal uang gitu ya.
termasuk diri saya sendiri waktu itu juga bergumul tentang keuangan keluarga saya. Nah, dari situ kita belajar mengenai keuangan diri kita sendiri, dan juga akhirnya kita bersama-sama sharing satu sama lain, akhirnya kita belajar terus, akhirnya kita bisa berbagi hari ini. Semuanya itu melewati proses di mana kita terbentuk dalam komunitas IFEK ini. Ya. Nah, misi ini menguatkan saya, dan misi ini juga mencerahkan saya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini juga mendapatkan inspirasi dan mendapatkan satu misi yang baru melalui keuangan ini bersama komunitas IFEK ya, mudah-mudahan ya. Baik, nah ini saya belajar dari mentor kami ya, Dr. Stefanus Tan, bahwa kita manusia ini adalah seorang pemimpin. Pemimpin tugasnya adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu adalah dalam hal keuangan, kita dipanggil untuk menjadi bendahara kehidupan yang baik ya tentunya ya. Nah, kita mau berhasil atau mau gagal itu adalah tanggung jawab kita. Setuju ya teman-teman ya? Nah, jadi hari ini kita mau bertanggung jawab terhadap keuangan kita berusaha agar keuangan kita menjadi sehat ya, karena sehat keuangan adalah awal kita hidup sejahtera. Seperti badan kita kalau sehat akan mampu beraktivitas dan bekerja mencapai impian ya. Begitu juga dengan keuangan kita, kalau sehat, keuangan kita akan mampu untuk melakukan transaksi, melakukan menabung, berusaha, dan juga mencapai tujuan-tujuan keuangannya dengan baik. Tapi kalau keuangannya tidak sehat, kita punya impian jangka panjang, tidak akan mampu mencapainya dengan nyaman dan kuat ya. Kita akan terseok-seok gitu. Nah, oleh sebab itu kita mau membahas hari ini mengapa kita perlu menyehatkan atau memperkuat fondasi keuangan kita. Nah, di sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan hal ini, bahwa uang yang kita miliki itu jumlahnya terbatas. Waktu dan kemampuan kita untuk menghasilkan itu juga terbatas ya, teman-teman. Mungkin kita bekerja dari usia 20 sampai usia 60 ada batasnya. Tapi kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita itu tidak terbatas. Karena ada kebutuhan, ada keinginan yang jauh lebih banyak yang tidak terbatas. Apalagi masalah hidup, risiko hidup tak terbatas, kapan aja bisa terjadi masalah ya, dan kita harus mampu mengatasinya hal itu dengan uang yang kita punya. Nah, itulah gunanya kita perlu mengelolanya ya. Nah, kalau bukan kita yang peduli dengan uang kita, kira-kira siapa ya yang akan memikirkan uang kita ya? Kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Makanya jika bukan Anda yang memikirkan kesehatan keuangan Anda, tidak akan ada yang memikirkannya ya. Begitu juga dengan saya, jika saya tidak menambal kebocoran dompet saya, tidak akan ada yang menambalnya ya, dompet saya akan bocor terus. Begitu juga jika bukan saya yang merencanakan untuk menambah aset kekayaan saya, ya tidak akan ada yang menambahkan aset saya aja. Jadi saya harus belajar sendiri, dan saya harus mampu untuk memikirkan, merencanakan keuangan saya dengan baik. Nah, kebetulan kita ada komunitas IFEK yang memang bisa menyediakan waktu dan tempat untuk belajar bersama ya. Nah, ini sekilas aja teman-teman, mengingatkan bahwa waktu yang kita miliki itu terbatas ya. Kita memiliki waktu rata-rata, ini menurut perencana keuangan, ada 28.000 hari, kira-kira selama 80 tahun ya. Fase pertama itu usia 0 sampai 20 tahun, fase kedua 20 sampai 40, di mana kita mulai bekerja, membangun rumah tangga, dan di usia 40 sampai usia 60 biasanya karir kita semakin bagus, dan kita semakin bisa menabung, menata keuangan, dan mempersiapkan dana pensiun kita. Harapannya di usia 60 kita akan bisa pensiun dengan nyaman, dengan siap, ya, dengan bahagia ya. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi yang berikutnya, saya ingin berkenalan nih sama teman-teman yang ada di sini ya. Saya panggil teman-teman ya biar lebih dekat ya kita.
dari pertanyaan nanti, ada 3 pertanyaan nih, nanti teman-teman silakan isi. Berdasarkan usia Anda sekarang ini, Anda ada di fase mana sih, teman-teman yang ada di sini? Dan nomor 2, apa prioritas keuangan Anda dan apa kekhawatiran Anda? Nanti silahkan teman-teman isi ya. Di situ tidak ada namanya, jadi bebas-bebas aja. Silahkan host untuk mengirimkan pollingnya. Nah ya, ini betul. Nomor 1, berdasarkan usia Anda sekarang, Anda ada di fase berapa, teman-teman? Kira-kira tadi udah tahu ya, fase 1 itu usia 0 sampai 20, fase 2, 20 sampai 40, fase 3, usia 40 sampai 60, fase 4, usia 60 sampai 80. Yang nomor 2, apa prioritas keuangan Anda? Silakan diisi ya, teman-teman. Sudah diisi, apakah sudah ada hasilnya, Mbak Olive? Dapat ditampilkan ya? Baik, kita mau tunggu berapa detik. 3 detik lagi ya. Saya hitung ya, teman-teman. Kita mau lihat hasilnya. 3, 2, 1. Baik, makasih Mbak Olive untuk hasilnya. Kita mau baca ya. Yang ada di sini kira-kira kebanyakan ada di fase 3, berarti di usia 40 sampai 60 ya. Terima kasih Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu ada di fase terakhir usia produktif ya. Tapi terima kasih udah mau belajar, meskipun Bapak Ibu sudah senior juga, pasti udah punya banyak pengalaman, tapi masih mau belajar. Nah, ini ada yang di fase 2, masa produktif awal, mau belajar ya. Nah, yang berikutnya, pertanyaan kedua itu, prioritas keuangannya kebanyakan rencana dana darurat, rencana dana pendidikan, rencana dana pensiun, menaikkan penghasilan 20%, merapikan pengelolaan keuangan. Oh, jadi banyak yang ingin merapikan keuangan ya, teman-teman. Baik. Mudah-mudahan seri webinar Efek nanti akan bisa membantu tujuan teman-teman ini ya. Yang nomor 3, apa kekhawatirannya? Yang paling banyak itu 60% belum mampu mengelola uang dengan baik. Oh, ini sama dengan saya dulu, teman-teman. Jangan menyerah ya. Saya dulu juga nggak ngerti, tapi dengan adanya komunitas Efek, kita jadi banyak belajar ya. Nah, ada juga 20% belum mampu menyisihkan uang untuk menabung dan kebiasaan boros. Tidak apa-apa, teman-teman. Oke, makasih Mbak Olive. Ininya ya, hasilnya ya. Terima kasih pollingnya Mbak Olive. Terima kasih teman-teman juga. Jadi saya jadi lebih mengenal teman-teman saat ini ya. Baik, saya lanjutkan slide saya ya. Nah, baik teman-teman. Tadi dinyatakan teman-teman ada banyak yang mengkhawatirkan belum mampu mengelola keuangan dengan baik. Ya, itu memang kekhawatiran kita, banyak orang ya mengalami hal itu juga. Dan ini ada kekhawatiran terbesar juga yang juga dialami oleh banyak keluarga ya. Ada nomor 1, apakah dalam masa produktif itu saya akan dapat bekerja dengan baik dan sehat? Bagaimana kalau kita tidak sehat gitu ya? Pasti akan ada terguncang keluarga itu jika seorang pencari nafkah atau ada seorang anggota keluarga sakit gitu ya. Selain biaya perawatan, biaya berobat, biaya operasi, akan memakan uang untuk terpakai ya. Nah, pertanyaan kedua, kekhawatiran kedua, apakah saya akan mampu hidup sampai usia 60 tahun? Ya. Kalau sampai sebelum usia 60 tahun itu, kalau sampai terjadi tidak sampai usia 60 tahun, dapat dibayangkan keluarga akan merasa sangat kehilangan ya, apalagi kalau seorang pencari nafkah. Nah, nomor 3, apakah saya akan mampu mempersiapkan hari tua saya dengan baik? Kalau tidak mampu, bagaimana hari tua saya? Ya, ini jadi kekhawatiran kita semua ya. Nomor 4, apakah saya akan mampu mempersiapkan anak saya untuk mampu hidup mandiri? Benar sekali, jadi kita akan berusaha untuk memberikan terbaik, pendidikan terbaik untuk anak-anak agar mereka mampu mandiri ya.
Nah, bagaimana kita mengantisipasi? Mari kita mulai mempersiapkannya ya. Nah, ini saya mau mengingatkan saja tentang pentingnya masa produktif. Jadi kalau saat ini kebanyakan tadi ada di fase ketiga, usia 40 sampai 60, itu adalah fase produktif yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti saya juga hari ini usianya 45 tahun. Saya kalau sampai usia 60 berarti punya waktu 15 tahun lagi. Ya, jadi saya merasa, waduh, saya harus benar-benar menggunakan waktu saya dengan baik untuk bekerja dan saya harus mampu mengelola keuangan dengan baik. Karena saya sudah melalui 25 tahun yang lalu, ya kan? Dan waktu saya sudah terlewati. Saya harus lebih memaksimalkan usia produktif saya 15 tahun ke depan. Ya, karena ada banyak rencana yang kita ingin wujudkan dalam masa produktif kita. Di mana seseorang di usia 20 mulai bekerja, menikah, dan membangun rumah tangga, ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak sampai mereka kuliah, dan mandiri. Harapannya nanti pada saat usia 60 tahun nanti, pada saat saya pensiun, anak-anak sudah lebih mandiri ya, sudah lebih siap membangun rumah tangga, dan kita sendiri juga sudah punya tabungan pensiun untuk hari tua kita ya, itu rencananya. Nah, kita menyadari bahwa dalam masa produktif itu ada banyak orang yang bergantung hidup dengan kita. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi kalau sampai dalam masa produktif itu seperti tadi kekhawatiran ada yang sakit atau ada yang amit-amit dipanggil Tuhan lebih cepat. Nah, bagaimana dengan rencana-rencana keluarga ini pasti akan terguncang ya. Jadi kita perlu mempersiapkannya dan mengantisipasi segala macam risiko yang dapat muncul. Nah, ini perlu disadari juga, ternyata perjalanan hidup kita itu nggak mulus gitu aja ya, sama seperti saya dulu sampai usia hari ini 45 tahun, ternyata hidup itu nggak mulus-mulus aja, khususnya dalam bidang keuangan. Ada banyak goncangan, kerikil, badai maupun krisis yang dapat terjadi. Ya, contoh seperti hari ini tiba-tiba ada krisis pandemi COVID, kita nggak menyangka dan itu imbasnya sangat besar, baik soal kesehatan maupun soal keuangan ya. Biaya berobat COVID juga sangat mahal sekali dan itu pasti berimbas kepada keuangan keluarga kita kalau sampai mengalami hal itu. Nah, ada juga goncangan-goncangan yang dapat kita alami dalam keluarga kita. Contohnya kayak saya buta keuangan, saya tidak paham bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Saya salah mengelola uang, saya boros, saya tidak pernah mencatat, tidak punya pencatatan, dan saya tidak punya perencanaan. Akhirnya nggak tahu uang itu pergi kemana gitu ya. Nah, ada guncangan lagi pada saat saya berubah pekerjaan. Gitu saya resign dan saya pindah pekerjaan, ternyata itu perlu adaptasi yang baru. Bagaimana kita mengelola uang itu juga sangat berpengaruh sekali dengan keluarga saya, ya. Perubahan penghasilan itu berpengaruh dengan tabungan-tabungan yang harusnya saya persiapkan untuk anak-anak, akhirnya itu jadi terganggu gitu. Nah, ada juga guncangan yang lain ya, seperti kita baru investasi atau menabung, tapi akhirnya ternyata investasi bodong, kita tertipu, bahkan bisa bangkrut. Ya. Nah, ada juga goncangan-goncangan kehidupan yang jauh lebih besar dari hal itu, di mana akibatnya, dampaknya itu sangat besar sekali dalam keluarga. Ya, contoh nih, jika seseorang karena gaya hidupnya atau karena faktor keturunan menyebabkan seseorang bisa mengalami suatu sakit yang berat sampai terkena sakit kritis gitu ya, bukan hanya sebulan 2 bulan sakit, tapi juga setahun 2 tahun bahkan bertahun-tahun belum sembuh juga. Ada pernah dengar cerita kisah teman saya, orang tuanya juga sakit stroke selama 10 tahun. Setiap bulan perlu menyisihkan 8 juta sebulan untuk biaya pengobatan, untuk suster, untuk menyisihkan makanan yang sehat, itu 8 juta sebulan. Dan itu sudah berlangsung 10 tahun. Nah, tentunya hal-hal seperti ini pasti akan mempengaruhi keuangan keluarga yang harusnya bisa disisihkan untuk
menabung untuk anak-anak sekolah, untuk tabungan pensiun kita. Tapi karena ada faktor-faktor yang mengguncang, itu bisa membelokkan arah perencanaan keuangan kita. Ya, begitu juga kalau ada faktor-faktor dari luar, contohnya terjadi bencana nih seperti banjir di Jakarta ya, sering terjadi banjir, rumah rusak, ya terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat bahkan sampai meninggal. Nah itu guncangan yang sangat besar. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah mengantisipasi hal itu? Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Apakah kita sudah siap atau belum? Ya. Nah, itulah gunanya kita merencanakan keuangan, bukan cuma merencanakan tujuannya, tapi kita juga perlu mengantisipasi segala macam yang dapat terjadi. Ya. Nah, sesi kali ini kita mau membahas tentang namanya pondasi keuangan ya, karena pondasi itu awal kita membangun piramida keuangan kita. Ya, seperti ini. Kita perlu membangun piramida keuangan, tapi kita perlu membangunnya dari dasar dulu. Karena bangunan piramida itu diambil karena piramida itu paling stabil ya, paling tahan terhadap goncangan dan gempa gitu ya. Jadi kalau kita punya fondasi yang kuat, kita akan mampu membangun bangunan rumah kita dengan lebih baik, lebih kuat, dan tahan menghadapi segala macam badai dan krisis hidup. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Adalah yang pertama, kita perlu menyehatkan arus kas kita agar sehat, menyehatkan dana darurat kita, dan mengantisipasinya dengan memiliki manajemen risiko yang tepat. Nah, setelah fondasi kita kuat dan sehat, kita silahkan melanjutkan kepada rencana dana berikutnya. Rencana dana untuk pendidikan anak-anak, untuk pensiun, untuk naik haji, untuk bahkan untuk memberikan warisan kepada anak-anak dan keluarga kita ya. Nah, untuk sesi kali ini kita mau membahas tentang fondasi yang kuat dan sehat. Nah, ini tentang arus kas ya. Pentingnya kita mengatur arus kas dapat dibantu dengan melakukan pencatatan laporan keuangan. Laporan keuangan kita sebaiknya ada dua, yaitu pencatatan tentang arus kas, baik arus kas harian, bulanan, maupun tahunan ya. Setelah itu kita punya pembukuan tentang neraca kekayaan kita. Nah, arus kas itu sebenarnya membicarakan tentang arus penghasilan dibandingkan pengeluaran. Seorang pencari nafkah sebaiknya mampu mencari penghasilan harusnya lebih tinggi dari kebutuhan hidupnya ya. Kalau keinginan hidup kayaknya tak terbatas, tapi paling tidak perlu mampu mencari penghasilan lebih besar lah, paling tidak sama dengan kebutuhan hidup keluarganya. Nah, perlu mencatat penghasilan yang didapat itu dari mana saja, baik penghasilan rutin, tidak rutin, penghasilan suami, penghasilan istri, sebaiknya dicatat dan dirapikan, sehingga tahu penghasilannya potensinya itu berapa. Begitu juga dengan pengeluaran, sebaiknya kita mencatatnya. Ada 7 pos pengeluaran yang biasa sudah disampaikan sama efek sebelumnya tentang Mindwell. Kita sebaiknya memilahnya pengeluaran kita menjadi 7 pos yang prioritas ini ya. Untuk amal, pajak, dana darurat, hutang, asuransi, investasi, dan biaya hidup. Ya. Setelah itu kita hitung penghasilan dikurangi pengeluaran harusnya 0 ya. Karena kita sudah menghitung bahwa pengeluaran kita sebaiknya sesuai dengan penghasilan kita. Jadi habiskan uangmu tapi di pos-pos yang tepat, yang memang sudah diprioritaskan. Baik, ya, ini sekilas tentang Mindwell kita. Teman-teman mungkin sudah sering melihat hal ini ya. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman apa yang menjadi pos terbesar dalam pengeluaran Anda? Apakah biaya hidup masih menjadi pos paling besar, persentase paling besar dalam keuangan Anda, atau pos hutang? Jika dua hal ini masih menjadi pergumulan Anda, biaya hidup dan hutang, nah itu kita perlu evaluasi kembali ya pengeluaran kita. Karena kalau masih bergumul tentang dua hal pos itu,
kita akan susah bergerak untuk pos-pos yang lain yang sebenarnya juga dibutuhkan. Ya. Apakah suara saya masih jelas, Dr. Melda? Masih jelas, Mbak. Bu. Jelas, jelas. Jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sebaiknya setelah mengatur biaya hidup dan hutangnya itu sehat, hutangnya itu kalau bisa di bawah 20% ya. Kalau saya sih, kalau untuk saya sendiri, saya berusaha untuk agar saya tidak berhutang untuk yang hal-hal konsumtif ya. Kalau bisa, hutang saya memang saya pakai untuk hutang yang produktif, maksimal 20%. Tapi kalau terpaksa mau hutang untuk hal-hal yang konsumtif yang memang dipakai habis, maksimal 35% ya. Jadi kalau biaya hidup dan hutang kita sudah bisa kendalikan, kita akan bisa meningkat untuk mulai menabung dana darurat dan juga berinvestasi ya. Nah, dana darurat sebaiknya kalau bisa ya minimal menyisihkan 10% setiap bulan, investasi juga minimal 10%. Tapi kalau belum bisa 10% ya nggak apa-apa. 1% dulu ya nggak apa-apa. Yang penting kita membiasakan diri, punya membangun kebiasaan menyisihkan, dan semakin kita tingkatkan persentasenya setiap bulan. Mungkin ya teman-teman. Nah, porsi asuransi juga sebaiknya mulai dipikirkan minimal 10% ya. Baik. Nah, selain itu ada pos tentang neraca. Neraca keuangan itu membicarakan tentang aset, kekayaan, dan juga hutang. Dari situ nanti kita akan dapat menghitung berapa sih sebenarnya kekayaan bersih saya. Ya, ini sekilas tentang pembagian neraca kekayaan. Ada aset yang likuid, personal, dan investasi. Jadi kita perlu pilah-pilah. Aset saya itu sebenarnya kebanyakan di mana sih gitu ya. Kita perlu memilahnya. Kalau aset liquid itu aset yang sifatnya mudah dicairkan dan dapat menjadi dana cadangan. Seandainya ada dua keadaan ya. Yang pertama, ada kesempatan untuk berinvestasi yang menarik dan perlu dana cepat. Nah, itu aset liquid sangat diperlukan. Yang kedua, kalau ada masalah mendadak yang perlu dana besar. Nah, itu perannya aset liquid perlu punya ya. Aset liquid ini sebaiknya mudah dicairkan sebelum 6 bulan. Dapat berbentuk kas, tabungan, deposito, atau logam mulia yang memang mudah dicairkan. Ya, jadi kurang lebih ya, jumlah aset bersih kita kalau di persentase itu sekitar 15% dari total aset. Total aset bersih ya. Nah, kalau aset personal itu aset atau kekayaan yang kita pakai, seperti rumah yang kita tinggali, mobil yang kita pakai, koleksi seni, atau barang-barang milik pribadi, perhiasan, nah itu aset personal. Nah, sebaiknya kita lebih memfokuskan atau lebih mengembangkan aset investasi kita. Jadi kalau sudah punya aset personal yang kita pakai, ya secukupnya. Setelah itu kalau bisa, aset yang kita punya itu kita kembangkan agar bertambah atau menghasilkan penghasilan pasif ya. Seperti rumah yang disewakan, ruko atau apartemen yang disewakan itu menghasilkan penghasilan berikutnya ya. Jadi menambah penghasilan pasif kita. Saham dan reksadana juga bisnis maupun simpanan pensiun kita juga itu termasuk aset investasi kita. Baik. Nah, kalau kita sudah mampu menyisihkan dana darurat dan investasi setiap bulan, sudah pasti itu akan menambah neraca kekayaan kita di kolom neraca ini ya. Jadi porsi menabung dana darurat setiap bulan kita sudah mampu menyisihkan akan mempengaruhi neraca kekayaan kita, ya kan? Nah, begitu juga setelah kita mampu mengelola neraca dengan baik, akan menghasilkan passive income, sehingga penghasilan kita akan bertambah. Jadi kita mampu punya dua penghasilan. Penghasilan kita bukan hanya penghasilan aktif, tapi penghasilan pasif juga mulai jalan. Nah, kalau kita mampu menjaga pengeluaran kita tetap stabil, ya biaya hidup juga terkontrol, hutang terkontrol, untuk amal dan pajak dan asuransi juga sudah disiapkan, kita dapat lebih fokus untuk
menabung dana darurat dan investasi sehingga menambah kekayaan kita. Nah, ini berputar terus-menerus sehingga aset kekayaan kita akan bertambah. Ya, demikian teman-teman tentang arus kas ya. Jadi kita bereskan satu persatu lah ya. Ini banyak langkahnya. Nggak apa-apa. Nah, ini sesi berikutnya kita mau membicarakan fondasi keuangan tentang dana darurat. Yang kedua ya. Nah, mengapa kita memerlukan dana darurat? Yaitu tadi, kita punya rencana, maunya semuanya lurus-lurus saja, maunya semua lancar ya. Tapi ternyata kehidupan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Akan ada guncangan kecil, badai sedang, badai besar, bahkan guncangan super besar nih ya. Saya membayangkan diri saya sendiri nih. Bisa disebut badai atau krisis atau masalah hidup ya. Dan ukurannya itu lengkap ya, dari kecil sampai super besar juga ada. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan dana yang cukup, udah pasti kita akan cari solusi dong. Solusinya kalau nggak menjual aset kita, mencairkan kekayaan kita akan pinjam sama orang, ya kan? Atau pada bank. Akhirnya kita jatuh pada hutang. Kalau hutang itu terus-menerus, bisa-bisa keluarga kita bangkrut nggak sih? Ya kan? Kan kita nggak pengen terjadi kebangkrutan seperti itu ya. Jadi ini ada persiapan-persiapan yang dapat kita lakukan dengan namanya dana darurat. Ini ada yang ringnya kecil, ada skalanya sedang, ada skalanya besar, dan skalanya super besar gitu ya. Ada namanya rainy day fund, sinking fund, dana darurat, dan manajemen risiko. Nah, mungkin ini terdengar baru, tapi sebenarnya pengertiannya sederhana aja. Ya. Jadi kalau dana darurat itu memang dana yang dipersiapkan, yang dipakai hanya dalam kondisi darurat ya, memang benar-benar darurat. Contoh, tiba-tiba penghasilan kita berhenti karena PHK atau karena kemarin krisis pandemi, akhirnya usaha berhenti, keluarga ini kan harus tetap jalan, sedangkan penghasilan berhenti. Nah, kita dapat pakai dana darurat itu untuk menyambung hidup kita beberapa bulan gitu ya, harapannya keuangan akan membaik. Nah, kalau sinking fund itu memang dana yang sengaja disisihkan dan digunakan untuk kebutuhan apapun yang kita memang ingin wujudkan dalam jangka pendek ya. Contoh, pengen beli mobil baru, kan lumayan juga ya dananya, tapi kita bisa sisihkan itu. Atau kita pengen berlibur nih, atau pengen mudik nih sekarang ini, pengen mudik atau di akhir tahun pengen liburan. Nah, itu kan lumayan juga dananya. Nah, itu kita dananya perlu disisihkan dalam satu rekening, namanya rekening sinking fund. Ya. Nah, ada satu lagi dana rainy day fund, itu dana hujan. Jadi kecil-kecil tapi sering. Tapi tak juga. Contoh aja, kecil-kecil tapi sering yang kita alami di rumah. Contoh kalau rumah saya hari Sabtu pengen jalan-jalan. Supaya kan kita ya nonton, beli minum, beli makan, akhirnya itu keluar juga. Nah, kalau dana itu nggak kita sisihkan, nggak kita persiapkan, akan mengganggu anggaran kita dalam 1 bulan. Ya. Nah, ini sih penjelasan yang lebih lengkapnya. Jadi sebenarnya dana-dana tak terduga itu perlu kita sisihkan, tujuannya agar anggaran bulanan kita tetap jalan, dan dana darurat yang memang benar-benar untuk dana darurat itu tetap aman. Dan juga investasi yang sudah kita jalankan tidak terganggu. Ya kan? Caranya gimana? Ya kita punya rekening lagi, 2 rekening tadi untuk sinking fund dan rainy day fund. Ini untuk rekening-rekening tak terduga, yang satu yang memang sering dan kecil-kecil, yang satu yang memang kita sudah rencanakan. Nah, dengan memiliki 2 rekening ini, kita akan lebih merasa tenang pada saat kita membelanjakan sesuatu, ya kan. Pada saat kita akan merasa tenang, tidak merasa bersalah dengan adanya
pengeluaran ini, ya, anggaran bulanan tetap aman, dana darurat aman, investasi kita aman, dan kita juga merasa tenang atau nyaman untuk beli sesuatu gitu loh. Contoh mau nonton sama keluarga juga sudah disiapkan. Kita mau mudik juga sudah disiapkan dananya. Kita mau seandainya pergi ke mall pengen beli sesuatu yang dibutuhkan, sandal kok rusak ya beli gitu. Atau tiba-tiba handphone anak kita kok mati, udah diperbaiki nggak bisa, kan harus beli kan. Handphone kan sekarang lumayan juga, 3 juta, 5 juta kan itu lumayan juga. Kalau kita nggak punya dana persiapan, ini kan akhirnya kita beli dengan kredit. Nah, itulah sebenarnya yang dijaga supaya kita terhindar dari jerat hutang berikutnya. Ya, jadi lebih baik kita menyisihkan di awal daripada kita jatuh pada hutang. Itu sih sebenarnya tujuannya kita memiliki dana darurat atau sinking fund atau rainy day fund. Nah, kalau dana darurat itu kalau yang sudah menikah memang lumayan cukup besar ya, 6 sampai 12 kali biaya hidup sebulan. Dapat berbentuk yang lebih liquid, mudah dicairkan dalam 1 hari ya, seperti deposito, tabungan bank, logam mulia, disimpan dalam rekening yang terpisah. Nah, ini sangat penting sekali apalagi dalam kondisi sekarang mengalami pandemi seperti saat ini ya. Ternyata pandemi kita sudah lebih dari 1 tahun. Bagaimana kalau kita nggak punya dana darurat, sedangkan kita belum tahu krisis ini mau sampai berapa bulan lagi nih, ya. Jadi hari ini kita mulai sangat menyadari pentingnya dana darurat ini ternyata sangat penting sekali. Ya kalau suami saya atau kita hari ini masih bisa kerja. Kalau tiba-tiba tidak bisa bekerja, bagaimana? Bayang nggak sih kita ini besok ini bulan depan ini akan pakai untuk hidup uang dari mana? Ya, baik. Mungkin itu ya teman-teman tentang dana darurat. Nah, yang terakhir tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ini suatu cara atau strategi bagaimana kita menghadapi risiko kehidupan yang sangat super besar. Ya, di mana sebenarnya ini suatu bencana yang kita pun keluarga tidak menginginkan hal ini terjadi. Karena masalah ini bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar di bidang keuangan, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan dan mempengaruhi masa depan orang-orang yang hidupnya bergantung hidup dengan kita. Ya, contohnya terjadi sakit kalau cuma seminggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya itu bisa sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun bahkan nggak sembuh kan lumayan juga ya. Bisa kebayang berapa biaya perawatannya dan pengaruhnya sehingga tidak mampu beraktivitas dan bekerja. Sudah pasti pengaruh ke keluarga akan sangat besar. Begitu juga dengan risiko hidup mengalami kecelakaan, mengalami cacat, atau bahkan meninggal mendadak. Risiko-risiko hidup seperti ini kayaknya saking beratnya kita tidak mampu memikirkannya atau nggak mau membayangkannya. Tapi kita perlu menyadarinya bahwa ternyata yang mengalami hal ini banyak loh, persentasenya banyak. Jadi kita perlu mengantisipasinya dan memikirkannya ya teman-teman. Keluarga itu sangat perlu perlindungan ya. Perlindungan itu satu keharusan buat keluarga itu ya. Jadi mari teman-teman silahkan memikirkan buat keluarga kita sendiri bagaimana cara saya mengantisipasi risiko hidup keluarga saya. Ada yang namanya asuransi untuk membantu mengatasi hal ini. Tapi asuransi bukan satu-satunya cara ya. Nah, silakan teman-teman mempelajarinya. Kalau mau ambil asuransi, asuransi seperti apa? Kalau memang ada cara lain, bagaimana? Nah, itu silakan dipikirkan. Lebih baik kita memikirkan sekarang sebelum kejadian daripada pas kejadian baru mikir. Nah, itu telat juga sih ya. Nah, baik. Itu ya, dari tadi sekilas kalau kita udah punya dana-dana yang cukup masing-masing, mudah-mudahan kita akan tahan menghadapi guncangan-guncangan. Guncangan kecil, sedang, besar, super besar pun keluarga kita paling tidak sampai bangkrut. Tapi ada yang menahannya, ada yang membantu ya. Baik teman-teman,
Nah, setelah kita menyehatkan arus kas, dana darurat, dan manajemen risiko, apakah fondasi keuangan kita akan lebih sehat dan kuat? Ya, sudah pasti ya teman-teman. Jadi mari kita tinggal mempraktekkan, mengevaluasi kira-kira keuangan saya ini masih bocor di mana, apa yang perlu saya perbaiki. Demikian mungkin sharing saya, yang mungkin dapat saya sarankan, mari kita peduli dengan keuangan keluarga kita sendiri, dan lakukan satu perubahan meskipun itu kecil, tapi konsisten melakukannya dan tingkatkan ya. Dan jangan lupa belajar keuangan bersama dengan komunitas, itu sangat membantu. Nah, mungkin ini ada polling penutup. Mau minta feedback aja dari teman-teman, kira-kira dari yang dipelajari hari ini, ya mudah-mudahan nggak ngantuk ya dengan penjelasan saya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Silakan teman-teman nanti isi pollingnya ya. Ada 2 pertanyaan. Mungkin saya tutup dulu share slide saya. Silakan host untuk mengirimkannya. Silakan Mbak Olive. Nah, ini ada 2 pertanyaan ya. Minta tolong teman-teman isi ya. Kira-kira apa sih yang saya pelajari dari sesi ini? Mudah-mudahan ada yang ketangkep ya. Di jam-jam siang seperti ini kayaknya lebih enak ngantuk ya. Apakah yang saya pelajari itu arus kas, fondasi keuangan, dana darurat, guncangan keuangan, piramida keuangan. Yang nomor 2, apa perubahan yang akan saya lakukan untuk menyehatkan keuangan dan memperkuat fondasi keuangan keluarga saya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sekilas aja, tapi ada terbesit ide, oh saya mau melakukan sesuatu buat keluarga saya, gitu ya. Kira-kira sudah masuk semua belum ya? Tunggu, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Saya tunggu dengan hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Mungkin tunggu sebentar lagi, Mbak. Ini masih 37%. Oh, masih sedikit ya. Baik. Ya, mungkin kita tunggu sampai 50 ya. Oh ya, mari teman-teman silakan mengisi pollingnya. Diklik di layar handphone Anda atau laptop Anda. Oke, kayaknya udah, Mbak. Nah, udah 50%. Oh ya, naik. Ini masih ada sebentar. Terus ya, teman-teman mari ditunggu, silakan mengisi pollingnya. Apakah ada yang kesulitan membuka polling? Kita pengen tahu aja apa sih yang didapat dipelajari dari sesi hari ini, dan kira-kira apa sih ide yang mau dilakukan untuk ke depan ya. Oke, kayaknya udah, Mbak. Iya, Mbak Olive, makasih. Ya, saya share ininya ya, hasilnya ya. Oh ya, makasih Mbak Olive. Mungkin Mbak Olive dapat bacakan, Mbak Olive. Nah, ini. Hasilnya apakah? Udah kelihatan hasilnya? Oh ya, baik-baik. Ini ada 59% mempelajari tentang fondasi keuangan ya. Terima kasih, belajar bersama nih ya. 48% belajar arus kas, 45% belajar dana darurat, piramida keuangan. Oke, makasih. Ada belajar waktu produktif kita terbatas, betul. Jadi menyadari ya waktu kita ternyata nggak banyak. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu juga ya. Nah, yang pertanyaan kedua, perubahan yang mau dilakukan, 79% menyatakan ingin menata keuangan dengan lebih baik. Terima kasih teman-teman. Jadi setelah ini lebih semangat ya untuk menata keuangan kita sendiri, karena nggak ada yang akan menata uang Anda jika bukan Anda ya. Nah, ada lagi 45% tadi, apa ya Mbak Olive? 45% tadi memprioritaskan menabung dana darurat. Nah, terima kasih. Terus ada 31% mau semangat bekerja dan menghargai masa produktif. Terima kasih, betul. Dan peduli keuangan keluarga 28%. Baik, terima kasih teman-teman untuk sarannya, feedback-nya, sehingga jadi lebih mengerti. Baik, ini ada slide terakhir. Saya ingin bagikan untuk menutup sesi saya.
Terima kasih sebelumnya udah mau belajar bersama. Ini ada sebuah pantun aja buat kita bersama ya, supaya kita lebih semangat untuk mengelola uang kita. Karena tidak ada yang akan mengelola uang kita, bukan kita ya. Ini ada satu pantun nih, kita sendiri ya. Maaf kalau nggak lucu ya. Buah pisang, buah mangga, pergi belanja ke pasar pagi. Cakep. Cakep. Maksud hati ingin jadi kaya. Ayo menabung sekali lagi teman-teman. Cakep banget. Cakep. Buah jeruk jatuh di kali. Tuan ambil buat si buah hati. Cakep. Cakep. Hidup hemat, tenangkan hati. Makin tua aset makin jadi. Keren. Pantunnya mantap Bu Hera. Oh ya, makasih ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan kita semakin ahli ya, makin semangat untuk peduli dengan keuangan kita sendiri. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman makin sehat keuangannya, makin makmur, pekerjaannya lancar, sehingga makin tua aset makin jadi ya teman-teman. Semangat. Pondasi kuat, keuangan sehat. Mulailah mencatat, sisihkan dana darurat. Jangan lupa ya. Makasih. Itu aja sharing saya. Mantap. Ya, makasih Dokter Melda. Silakan Dokter Melda. Wow, keren banget ya teman-teman ya, Mbak Hera nih, mantap nih. Nah teman-teman, yuk sambil kita mengisi ini pemikiran kita, yuk kita sambil sharing dan diskusi. Teman-teman yang mengajukan pertanyaannya di chat room, kita sebenarnya dalam sesi diskusi ini teman-teman boleh nih sharing pengalaman ataupun sharing-sharing pertanyaan. Ya silakan supaya teman-teman di sini semua kita mendapatkan banyak sekali ya pengalaman-pengalaman teman-teman yang dapat menjadikan suatu ide ataupun pemahaman. Yuk teman-teman silakan yuk. Yang ingin menanyakan teman-teman dapat ajukan di chat room-nya. Ya ataupun ingin misalkan menuliskan pengalaman-pengalamannya yang dapat di-sharingkan. Ya silakan teman-teman. Silakan ya. Nah, sambil kita menunggu nih, ya teman-teman silakan ya drop pertanyaannya di chat for everyone. Sambil saya menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan ada sedikit pengumuman. Teman-teman yang nanti ya misalkan mau ada curhat ataupun mau ada pertanyaan yang lebih mendalam, case-nya bersifat private. Nah, teman-teman boleh juga nanti setelah acara ini, kalau nanti teman-teman nggak sempat nih pertanyaannya dijawab, teman-teman silakan email ke finedu.id@gmail.com. Nah, nanti sebutkan nih nama teman-teman siapa, yang topiknya mau ditanyakan apa, dan tahu acara ini dari mana ya. Jadi teman-teman boleh nih mau konsultasi, mau apapun boleh. Silakan email ke finedu.id@gmail.com. Nah, kemudian pengumuman selanjutnya, yuk teman-teman sambil kita mau sesi tanya jawab atau apapun silakan teman-teman ya. Nah, next event kita itu nanti teman-teman akan diberikan oleh admin ataupun FM yang akan memberikan link grup acara kita yang selanjutnya di tanggal 22 Mei. Kira-kira apa ya acaranya ya? Nah, teman-teman lihat nih, acara ini gak kalah menariknya. Sesinya memang di luar keuangan, tapi ada hubungannya dengan keuangan. Bagaimana nanti kita mengajarkan anak-anak kita dari mulai anak-anak sampai ke dia menjadi remaja dan menjadi dewasa muda. Bagaimana dia diajarkan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab sejak kecil. Ya, bagaimana juga pertanggungjawaban ini, rasa tanggung jawab dan segala macam itu perlu dijadikan suatu kebiasaan. Dan bertanggung jawab ini juga nanti ada hubungannya nih nanti dengan tanggung jawab dalam soal keuangan. Nah, siapakah pembicara kita? Beliau adalah suatu orang pemerhati pendidikan anak, Ibu Iren Mongkar. Nah, teman-teman silakan daftar dari sekarang, ajak teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain pun dapat merasakan manfaatnya. Nah, teman-teman yang masih single juga jangan khawatir ya, karena kenapa? Ini pun dapat menjadi suatu pembekalan ilmu nih bagi teman-teman semua. Bagaimana sih kita mengajarkan suatu responsibility dari mulai kanak-kanak sampai ke dewasa. Ya, nantikan ya di waktu yang sama di Sabtu tanggal 22 Mei. Nah, teman-teman juga jangan lupa setelah itu akan tetap ada 8 seri keuangan ya, 8 seri keuangan di mana ini merupakan lanjutan dari Ibu Hera
nanti akan membicarakan tentang habit, tentang financial check up, manajemen hutang, ya, kemudian investasi, budgeting, dana darurat yang lebih dalam, dan masih banyak lagi. Ya, teman-teman nantikan selalu ya selalu cek ya di Instagram kita. Oke, sambil kita nanti lanjutin lagi nih pengumumannya. Nah, teman-teman nih ada yang udah bertanya nih. Oke, Ibu Trisha. Ya, Ibu Trisha, Mbak Hera saya bacakan ya. Jadi Ibu Trisha ini menanyakan nih, kan kita pengen hemat ya, tapi kan pengen bisa dong menikmati hidup kita gitu ya. Apalagi kalau tipe yang susah hemat sebenarnya ya, sebenarnya karena pengennya tuh mungkin ya mumpung hidup gitu ya, kita menikmati hidup tuh bagaimana caranya gitu ya. Nah, kemudian hidup kan cuma sekali. Kalau uangnya ada dan tidak berhutang kan jadi ya udah go on aja gitu ya. Nah, supaya bisa menikmati hidup. Oke, gimana nih Mbak Hera caranya supaya bisa tetap hidup karena hidup cuma sekali ya, tapi tetap nih yang namanya berhemat pun jalan. Yang penting nggak ada utang. Nah, gimana tuh Mbak Hera? Oke, makasih. Makasih Bu Trisha ya, sudah mengajukan pertanyaan ini. Baik, sebelum menjawab pertanyaan, teman-teman jangan lupa ikutin sesi webinar berikutnya 1 bulan ke depan ya, yang bicara adalah Dr. Melda yang sekarang jadi moderator nih teman-teman. Habit loh, keren banget, jangan sampai ketinggalan ya. Dr. Melda ini mentor kita semua ini ya. Balik. Silakan Mbak Hera. Baik. Nah, tentang hemat kayaknya kita memang kayaknya males berhemat ya. Maunya mencapai semua yang kita mau ya kita capai gitu ya. Gambar saya hilang. Baik. Tergantung sih Ibu ya. Sepertinya Ibu perlu memilah dulu sebenarnya prioritas Ibu apa, tujuan Ibu apa dulu gitu ya. Ibu pengen menikmati hidup, tapi Ibu juga perlu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya kan. Ibu pengen menikmatinya, tapi apakah Ibu juga mempertimbangkan satu sisi lain yang sebenarnya merupakan satu kebutuhan atau tujuan hidup yang lain ya. Jadi sebelum melangkah untuk berhemat dan merasa bersalah, nah kembali tadi di dulu rencana hidup saya sebenarnya apa, keluarga saya tuh sebenarnya maunya yang seperti apa, saya sendiri maunya hidup yang seperti apa. Nah setelah tahu tujuan-tujuannya, baru dihitung kira-kira kebutuhannya itu, kalau uang kan punya angka-angka, perlu berapa rupiah. Saya ini contoh untuk yang kebutuhan yang pokok ya, kayak untuk anak saya sendiri, pendidikan berapa, pensiun saya sendiri nanti kalau nggak mau memang saya perlu itu berapa dihitung. Terus setelah untuk pos-pos tujuan itu sudah kelihatan angkanya, itu juga perlu menghitung yang dana bulanan itu, yang manualnya 7 pos pengeluaran. Dari situ berapa yang bisa saya sisihkan untuk kalau rencana kan masuknya ke investasi. Nah, yang lain saya sudah proporsional belum untuk pos beramal, pajak, berasuransi, saya sudah sisihkan belum? Jangan sampai kita melupakan itu, tapi kita ingin menikmati hidup, ya kan? Kita prioritaskan dulu pos-pos yang memang penting. Pos dana darurat sudah ada belum? Nah, setelah itu ada semua, dana darurat, investasi memang sudah Ibu sisihkan, baru untuk biaya hidup. Nah, biaya hidupnya itu ada 2 ya, apakah benar-benar untuk kebutuhan hidup atau untuk gaya hidup saya. Nah, pos saya untuk menikmati hidup itu kira-kira masuknya ke pos yang mana? Gitu ya. Apakah menikmati hidup itu memang benar-benar kebutuhan saya atau masuk gaya hidup saya. Nah, dari situ Ibu nanti bisa hitung apakah pos saya untuk menikmati hidup ini terlalu besar atau saya terlalu berhemat. Mungkin gitu ya. Kalau nggak ada angka-angkanya sepertinya agak kurang saya bisa menjelaskan. Tapi mungkin Bu Trisha kalau masih ada pertanyaan lagi mungkin dapat dibuka kali ya Dr. Melda mic-nya. Kalau ada mau memperjelas pertanyaan silakan Bu Trisha.
Apakah jawaban saya sesuai seperti yang Ibu mau? Atau ada yang mau Ibu tanyakan lagi? Gini Bu Hera, halo. Ya, Bu. Kan saya tuh nggak ada hutang, nggak punya hutang. Oh iya. Habis itu saya udah ada pos investasi, dana darurat ada, proteksi ada. Jadi makanya kalau punya keinginan ya tinggal ya udah deh, kan toh nggak ngutang gitu. Oh ya. Terus setelah itu Ibu pengen menikmati hidup ya kan? Iya, jadi kalau hemat itu ya duitnya ada gitu. Hidup cuma sekali, gimana ya? Oh ya betul juga sih Bu. Itu Balance, Ibu sendiri. akhiratnya dipikirin, dunia juga kita nikmatin gitu Mbak. Betul Ibu. Jadi jangan sampai kita berhemat banget akhirnya menyiksa ya padahal sebenarnya kita mampu. Ya, betul. Betul. Apalagi anak. Kalau punya keinginan. Ya Ibu. Tapi Ibu tadi udah bagus ya. Jadi pos-pos hutang enggak ada, investasi, proteksi, dana darurat udah ada. Nah, tapi mungkin Ibu perlu pastikan lagi apakah rupiahnya itu sudah cukup, ya kan? Itu udah bagus sih, dan sebenarnya Ibu masih punya spare penghasilan yang masih agak longgar untuk dialokasikan, ya kan? Nah, kalau memang untuk pos yang dana darurat tadi sudah cukup, contohnya dana darurat Ibu udah ada 6 sampai 12 kali sudah ada. Atau Ibu pengen meningkatkan, kayak sekarang ini ada terpikir untuk meningkatkan dana darurat sampai 12 sampai 24 kali ya, karena pandemi ini ternyata kan pembelajaran kita juga, ternyata dana darurat nggak cukup setahun, mungkin kita memberikan 2 tahun. Nah, itu satu. Terus untuk proteksi asuransinya, menurut Ibu sudah cukup. Nah, Ibu perlu mungkin review polis udah dilakukan. Ya, review polis. Apa polisnya itu sudah cukup? Polisnya banyak. Nah, dari beberapa provider. Nah, keren juga. Kalau sudah menurut Ibu udah cukup ya sudah. Nggak perlu berlebihan juga kan asuransi. Tapi Ibu perlu memastikan, mungkin bertanya sama memang orang yang lebih ahli ya tentang keuangan. Apakah saya freeze ya, Dr. Melda? Halo? Apakah saya Enggak, Bu Hera. Silakan lanjut. Nah, proteksinya itu apakah sudah cukup? Contohnya, proteksi untuk rawat inap, rawat jalan sudah ada, perlindungan sakit kritis sudah ada belum? Perlindungan meninggal, perlindungan kehidupan, kalau terjadi meninggal apakah sudah cukup belum? Untuk kalau asuransi ini kan banyak ya, ringnya itu banyak. Nah, itu Ibu yang bisa memastikan sendiri sih, udah cukup atau belum. Tapi kalau Ibu nggak yakin bisa berkonsultasi dengan perencana keuangan. Terus investasi Ibu itu kan sebenarnya untuk masa depan ya. Nah, masa depan Ibu untuk apa tadi? Kira-kira kalau boleh tahu rencana Ibu untuk investasi untuk apa ya, Bu? Investasi untuk persiapan nanti kalau udah tidak punya penghasilan lagi. Kan sekarang masih bekerja. Pensiun jadi kan gitu ya. Kita harus pikirkan lah nanti kalau udah nggak punya penghasilan lagi ya harus punya passive income yang bisa menutupi sesuai dengan gaya hidup sekarang. Oh, betul. Saya lakukan di banyak keranjang, ada di ori, sukuk, ada di unit link juga, emas, reksadana macam-macam, properti yang disewakan. Ya. Dan Ibu sudah memperhitungkan itu memang dikhususkan untuk hari tua nanti ya. Memang sudah dihitung. Ya, kadang-kadang ada orang yang investasi tapi tidak memperhitungkan berapa yang akan didapat pada saat dibutuhkan nanti gitu ya. Nah, itulah yang perlu Ibu pastikan aja sih. Kira-kira waktunya Ibu untuk investasi berapa lama, terus kemampuannya mau menyisihkan setiap bulan itu berapa banyak, dan nanti hasil yang didapat pada saat dibutuhkan nanti, contohnya mau pensiun usia berapa ya, 60 contohnya, apakah itu sudah benar-benar bisa terkumpul seperti itu. Kalau Ibu merasa itu sudah yakin, ya sudah, berarti investasi Ibu memang sudah Ibu hitung benar-benar. Gitu. Jadi pertanyaan, apakah itu sudah menghitung benar-benar? Gitu ya. Tapi Mbak Hera, sampai sekarang saya masih males nyatet loh, PR banget buat saya itu.
Ya. Jadi Ibu nggak punya pencatatan untuk Saya harus nyatet baca. sejak ikut itu, tapi kayak lagi rajin nyatet, habis itu males lagi. Tapi surplus mulu sih. Surplus ya. Waduh, puji Tuhan Ibu, dalam kondisi seperti sekarang ini banyak yang kekurangan tapi Ibu surplus. Nah, Nah itu sebenarnya saya males nyatet itu, aduh PR banget. Sumpah deh. malesnya Ibu malas mencatatnya atau di aplikasi? Iya, males kayaknya. Aduh, nggak penting banget deh nyatet. Saya lebih sukanya itu yang ngelihat besarnya gitu setiap akhir tahun atau per 6 bulan eh, investasi kita naik atau enggak gitu aja yang saya suka. Kalau mencatat pengeluaran ya itu kadang saya catat, kalau lagi males udah habis itu saya mulai lagi. Pas dengar ini saya mulai lagi nyatet. Jelek ya? Jangan ditiru. Iya, ya. Memang itu membangun kebiasaan mencatat itu juga perlu perjuangan dan dibiasakan sih Ibu. Memang kita tahu pencatat itu perlu karena nanti itu dapat kita pakai untuk kita evaluasi ya, baik evaluasi harian, bulanan maupun tahunan ya kan. Tapi membiasakan itu memang harus ya kita mulai sih Bu untuk supaya lebih rapi aja. Karena kalau Ibu tidak punya pencatatan yang rapi dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun, kita mau membandingkannya, mau mengevaluasinya kan lebih sulit ya. Tapi semangat Ibu, Ibu sudah menyadari bahwa malas mencatat, berarti setelah ini mudah-mudahan Ibu berniat untuk mencatat. Ya, Iya, sebenarnya. menyadari banget kok kalau itu. Iya, iya. Baik, Makasih Bu Hera. semangat Ibu Trise ya. Ya, makasih. Ya. Oke, ya terima kasih Bu Trisya untuk pertanyaannya dan sharingnya ya. Bu Trisya ini mirip banget sama saya deh, mirip banget dalam arti dalam hal mencatat. Ya, jadi kalau mencatat itu, kalau saya tuh paling males Bu, bener banget. Jadi bagaimana caranya? Nah itu nanti kan ya Bu ya, tips dan triknya ya supaya Oh iya. bagaimana mencatat itu bukan tidak malas ya. Bagaimana tipe-tipe yang kayak saya nih Bu, yang mencatat itu malas tapi oke banget gitu ya. Maksudnya supaya menjadi tips kita bersama Bu. Kan Ibu Trisya dapat sharing nih nanti. Iya, iya. Terima kasih Bu Trisya. Itu Karena banyak banget orang nih. Ya kenapa Mbak Hera? di sesi Dokter Melda bulan depan ya tentang membangun kebiasaan termasuk mencatat ini ya Dokter. Ya, mencatat bagi saya yang tipe saya tuh ya maunya praktis. Kalau saya tipenya praktis ya. Mungkin kalau Bu Trisya ada nanti pandangan atau apa boleh sharing ya. Karena dapat menjadi ide nih Mbak Hera. Bagaimana mencatat yang tidak ribet tapi juga yang tidak membahayakan. Gitu. Oke, Mbak Hera, nggak ada lagi nih Mbak Hera pertanyaan-pertanyaan nih. Oke. Oke. Jelas ya. Iya, Bu Trisya ini keren banget nih ya. Gimana caranya supaya tidak merasa bersalah, tapi padahal sudah oke semua ya. Jadi memang tipsnya untuk orang yang sudah punya dana darurat, investasi, proteksi, tidak punya hutang ya, itu ada sendiri nanti tips dan triknya ya. Bagaimana caranya supaya kita menikmati hasil karya kita, tapi juga aman baik sekarang maupun masa depan. Dengan cara apa? Ya tadi. Ya nanti ada perhitungannya sendiri dan itu nanti didapatkan di berbagai kelasnya efek yang lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah tampaknya arus kas ini bisa dibuat nih Mbak Hera jika suami istri kan punya penghasilan bulanan yang tepat, yang tetap, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan pemasukan yang nggak tetap ataupun nggak rutin gitu, bagaimana sih caranya memenuhi atau mengatur piramida keuangan ini? Karena biasanya terasa sulit nih. Nah, gimana tuh caranya Mbak Hera? Iya, betul. Tadi di arus kas memang saya tidak memasukkan penghasilan yang tidak tetap, tapi sebenarnya itu ada poin itu ya, karena tidak tetap jumlahnya gitu ya, atau malah yang lebih parah tidak tetap bulannya atau tanggalnya ya kan. Ya. Nah kalau yang seperti itu mungkin kita bisa sama sih seperti saya juga, penghasilannya tidak tetap jumlahnya ya, bisa naik kadang bisa turun. Tapi ada yang lebih parah lagi tidak tetap waktunya, mungkin bisa sebulan, bisa 3 bulan. Nah mungkin kalau seperti itu dapat, nah itulah gunanya pencatatan. Jadi kalau ada pencatatan kan bisa dievaluasi bulan ini berapa, bulan depan berapa, bulan berikutnya berapa, ternyata naik turun. Nah kita bisa lihat rangkum dalam 1 tahun. Jadi dalam setahun itu rata-rata berapa. Ya, kalau punya pencatatan kita bisa melihat nih
contohnya penghasilannya ada yang 5 juta, kadang 30 juta, kadang 20 juta, kadang 7 juta, 2 juta, naik turun gitu ya. Nah, itu bisa di jumlah rata-rata setahun sih ya. Setelah itu dibuat rata-rata sebulan itu sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa mengalokasikan sebenarnya saya ini boleh mengeluarkan untuk biaya hidup kalau bisa di bawah rata-ratanya itu. Untuk penghasilannya ternyata naik turun dalam setahun dapatnya 100 juta. Dibagi 12 bulan 8 juta. Ya, kita ambil rata-rata setiap bulan pengeluaran maksimal 8 juta atau kalau bisa di bawah 8 juta. Jadi mungkin 7 juta atau 6 juta supaya nggak terlalu berisiko gitu ya. Itu sih penghasilan. Itulah gunanya perlu punya pencatatan supaya dapat dievaluasi. Mungkin seperti itu ya, Dr. Melda. Apakah jawaban saya memuaskan atau kurang puas ya? Siapa ya tadi yang bertanya ya? Ibu Bapak atau Bapak nih? Supriyati. Ya, jadi memang kalau misalkan kita pemasukannya tidak jelas, tentu perlu ada ini ya, kita perlu lebih aware gitu ya Mbak Hera ya, tentang keuangan kita ya. Karena kan kita pemasukannya nggak jelas atau nggak teratur, tentu kita perlu lebih hati-hati dalam hal pengeluaran gitu ya Mbak Hera. Termasuk tadi mencatat, kira-kira nih ini bakal penting nggak nih? Kalau nggak penting kan tentunya belum tentu bulan depan kita ada lagi income gitu ya. Makanya tentu kita perlu lebih hati-hati lagi. Kalau mengenai sulit atau tidak sulit, ya tentunya tergantung dari kita punya pemasukan ya Mbak Hera begitu ya. Karena kenapa? Kalau kita pemasukan cuma sekali dalam setahun, berarti kita perlu memastikan apakah pemasukan tersebut ya cukup nggak untuk setahun. Kalau nggak cukup, berarti kita perlu mungkin ada ide kali ya Mbak Hera bagaimana kita menambah pemasukan kita ya dari sisi penambahan ekonomi ataupun income. Begitu ya Mbak Hera kali ya. Oh ya, kemarin juga ada teman saya itu ini punya usaha ini supplier kembang api. Jadi kembang api itu kan hanya laku pada saat tahun baru, hari raya doang, tengah tahun dan akhir tahun, dan dia cuma bekerja itu doang. Jadi setahun itu cuma 2 kali dapat penghasilan, tapi itu dia bisa bertahan dan malah hidupnya baik. Yaitu caranya ya dengan ditata tadi. Dalam setahun berapa dan setiap bulannya harus dijaga pengeluarannya. Dan tentunya dana daruratnya perlu lebih ya Mbak Hera, karena kan belum tentu nanti kita dapat pemasukan ya di saat hari raya yang berikutnya, kayak sekarang nih kan agak susah ya hari raya sekarang ini, tentunya dibatasi ya segala aktivitas. Nah, tentunya nanti teman-teman nih perlu apa ya namanya ya, perlu mulai melihat jangka panjang, kira-kira di jangka panjang tersebut jika ada sesuatu hal seperti pandemi sekarang, apakah keuangan kita cukup kokoh? Seperti itu ya Mbak Hera. Karena kan yang namanya penghasilan, biarpun ada yang rutin gitu ya, ada yang tidak rutin, ternyata ada aja nih orang yang rutin pun kena PHK gitu ya. Ataupun ada yang misalnya pemasukannya biasanya tetap, bisnis lancar, tiba-tiba nggak lancar. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang kita perlu memperkokoh pada saat pemasukan kita sedang ada. Kita justru mempersiapkannya pada saat sedang ada. Jadi kebanyakan orang tuh justru mempersiapkannya nanti-nanti deh, sekarang lagi banyak kebutuhan gitu ya Mbak Hera. Dia lupa mempersiapkan fondasinya. Mungkin seperti itu ya Mbak Hera. Betul. Tadi sepertinya Bu Supriyati mau bicara sesuatu, udah buka mic Dr. Melda. Ya, silakan Bu. Kalau ada yang mau langsung ditanyakan, yuk silakan. Dibuka aja mic-nya. Apakah Pak Nugroho bukan angkat tangan? Sudah terjawab, Bu. Sudah terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Ya, mungkin saat ini satu lagi yang sudah ada yang raise hand nih, Pak Nugroho. Apakah Bapak Nugroho ingin menanyakan sesuatu secara langsung atau tidak sengaja kepencet? Ya, silakan. Pak Nugroho. Apakah Pak Nugroho ingin menanyakan sesuatu? Oke, mungkin sepertinya kepencet ya Pak. Nanti kalau mau menanyakan silakan lanjut aja Pak ya, di unmute ya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lebih lanjut? Oke, kalau teman-teman masih belum bertanya di Zoom, di chat Zoom, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mbak Hera. Oh iya, oke baik, sorry kepencet. Ada beberapa pertanyaan nih Mbak Hera yang ditanyakan ya.
Jadi misalkan kalau kita nih fondasinya saat ini belum ada gitu ya, atau belum kokoh ya, terutama mengenai arus kas dulu deh Mbak Hera gitu loh. Nah, kira-kira ada tips dan trik nggak Mbak Hera bagaimana kita supaya arus kas kita ini dimulai dengan mengokohkan arus kas kita? Oh, mengokohkan arus kasnya, maksudnya udah punya penghasilan belum? Sudah ada penghasilan, tapi mungkin lupa selama ini. Jadi masuk ya keluar seperti itu loh Mbak Hera. Tapi kan yang namanya arus kas yang sehat tuh yang seperti Mbak Hera bilang nih, yang seperti apa supaya, dan tips dan triknya bagaimana sih menyehatkannya. Oke ya. Jadi yang pertama, sebuah keluarga perlu mampu, ya dua tadi, perlu mampu menghasilkan penghasilan dulu ya. Kalau belum mampu mendapatkan penghasilan, ya harus berusaha supaya mampu mendapatkan penghasilan, dan penghasilannya itu kalau bisa lebih tinggi, lebih besar dari kebutuhannya. Kalau sekarang, aduh, kok minus terus ya, kok maksudnya kebutuhannya banyak, kok penghasilannya belum bisa mencukupi, ya berarti PR-nya masih di penghasilan. Jadi penghasilannya perlu ditambah, ditingkatkan, atau menambah penghasilan yang baru, menambah keterampilannya supaya penghasilannya meningkat. Satu dulu. Nah, yang kedua, dari segi pengeluaran, ya perlu untuk tadi memprioritaskan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang memang prioritas dulu. Seperti Efek suka mengajarkan 7 pos mind well, ya itu perlu diprioritaskan memang pengeluaran-pengeluaran yang prioritas dulu, yang memang penting ya. Nah, setelah itu jumlah penghasilan dikurangi pengeluaran, harusnya 0 ya kan. Penghasilan yang didapat masuk semua ke dalam pos-pos itu. Nah, kalau dari 7 item itu sudah proporsional, sudah ada semua, ya saya kira sih arus kasnya sudah lancar ya Dok. Gitu mungkin Dok. Setelah itu baru untuk memprioritaskan tadi dana daruratnya diperkuat, apakah sudah 3-6 kali kalau yang single, kalau yang berkeluarga 6-12 bulan, kalau belum ya tinggal ditingkatkan dana daruratnya. Dicek juga asuransinya, apakah sudah cukup atau belum. Jadi dicek per itemnya itu ya. Begitu. Tadi kan dari pondasi itu sebenarnya ada 3 item yang menentukan kokoh atau tidak. Arus kasnya sehat, lancar, terus dana darurat itu sebenarnya termasuk dalam arus kas juga. Dana daruratnya cukup, udah cukup atau belum. Terus sama bagaimana mengatasi goncangan kehidupan, badai kehidupan, risiko kehidupan, sudah siap atau belum. Nah ini tentang manajemen risikonya sudah siap atau belum. Mungkin itu ya Dr. Melda. Oh, Dr. Melda suaranya. Ya, baik. Berarti tadi kan Mbak Hera pada sesi presentasi tadi kan dibilang bahwa ada kebiasaan menyisihkan ya Mbak Hera. Jadi kebanyakan orang mungkin lupa menyisihkan ya, sehingga arus kasnya itu yang agak sedikit kacau gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita biasanya kebiasaan yang menyisakan, jadi ujungnya otomatis semua kebutuhan dan keinginan dulu, kalau ada sisa ya baru deh kita perkuat deh fondasi-fondasi lainnya gitu kali ya Mbak Hera. Jadi memang teknik dalam mengatur arus kas itu yang dibutuhkan disiplin ya, disiplin dalam hal kita menyisihkan ataupun disiplin dalam hal mengatur pos-posnya. Seperti itu ya Mbak Hera. Jadi kan kita bisa memperkuat juga fondasi-fondasi yang lainnya ya. Mungkin yang tadi saya jelaskan tadi hanya skemanya ya, tapi bagaimana menjalankannya itu akan dibahas nanti di bulan depan di sesi Dr. Melda, itu tentang bagaimana membangun kebiasaan itu memang sangat penting ya. Jadi Bu, keuangan bukan hanya soal pos-posnya apa, tapi membiasakan diri kita itu yang jauh lebih susah. Ya kan? Karena memulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan konsisten sampai menjadi kebiasaan. Nah, itu satu PR tersendiri. Nah, itu jangan lupa sesi bulan depan. Kok jadi dipromosi, Mbak? Iya dong. Biar teman-teman ikut, Oke. karena ini berseri ya kan? Ya, karena berseri ya.
Ya, nanti mungkin banyak-banyak pertanyaan teman-teman yang nggak terjawab di sini. Karena kenapa? Nanti kalau kita jawab, nanti habis ya sesi-sesi teman-teman yang selanjutnya ya. Karena banyak banget sih nanti yang akan diberikan di sesi-sesi yang selanjutnya ya, di webinar Efek. Maupun di sesi-sesi kelas khusus dari Efek. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan lain kah? Kalau masih ada pertanyaan lain, yuk silakan teman-teman menanyakan. Ya, saya tunggu di chat Zoom-nya. Sambil saya... sementara saya tampilkan dulu beberapa pengumuman ya teman-teman. Kita selingin dulu nih dengan pengumuman-pengumuman ya teman-teman. Nah teman-teman untuk yang tadi di kelasnya Sejahtera Finansial ala Efek memang banyak sekali seri-seri keuangan yang akan ditampilkan. Tetapi ini tidak sama ya dengan sesi-sesi keuangan tahun lalu. Jadi teman-teman jangan khawatir nih, ada banyak hal baru yang akan diberikan buat teman-teman semua ya. Nantikan teman-teman di sesinya di setiap Sabtu di minggu yang pertama atau minggu yang kedua, tergantung nanti libur apa enggak ya teman-teman. Nantikan aja pengumumannya. Ya, masih banyak ilmu-ilmu yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, kemudian jangan lupa Efek punya kelasnya nih, kelas yang namanya kelas online financial course dan AWP certification. Nah, teman-teman yang sudah teman-teman yang sudah mempunyai sertifikasi AWP, ini nggak apa-apa, nanti ada diskon khusus nih untuk teman-teman yang mau ikut kelas, ya, kelas untuk AWP kelas, ya. Karena kenapa? Banyak sekali bonus-bonus yang teman-teman dapatkan. Di antaranya adalah untuk kelas AWP ini ada untuk kelas bagi para pelaku usaha jasa keuangan, ya, ada kelas khusus leadership dan marketing NLP dan lainnya. Ataupun kelas financial for beginner ya, di mana nanti di kelas alumni juga teman-teman dapat mendapatkan banyak sekali pencerahan dari masing-masing dari kita. Kenapa? Karena di kelas alumni ini atau komunitas alumni kita akan men-sharingkan banyak sekali kasus-kasus keuangan yang mungkin kita dapat diskusikan bersama ya. Nah, kemudian juga ada kelas yang untuk masyarakat yang ingin ikut kelas basic financial planning di Efek, di mana nanti juga ada kelas alumninya. Di mana kelas alumni ini juga akan mendapatkan sharing-sharing dan pengalaman-pengalaman tentang financial yang lebih lanjut. Bukan hanya dari sisi ilmunya aja, tapi juga kita akan mendiskusikan banyak kasus. Nah, teman-teman nantikan ya kelasnya Efek dapat menghubungi kepada siapa? Kepada Ibu Yeni Herawati. Ya, Ibu Yeni Herawati ini yang nanti akan membantu teman-teman untuk mendaftar dan juga menjelaskan topik-topik apa sih yang kira-kira ada di kelas reguler maupun di kelas AWP ini. Ya. Nah, untuk yang teman-teman nanti nih yang sambil kita menunggu pertanyaan ya, nanti teman-teman jangan lupa nih bagi yang ingin mendapatkan materi ataupun ingin memberikan feedback-nya kepada kita agar perbaikan webinar yang selanjutnya, teman-teman klik ya, nanti admin akan memberikan link-nya ya di WA group ataupun di chat Zoom-nya, di mana nanti teman-teman ini dapat memberikan feedback-nya sekaligus mendapatkan materinya. Ya, jangan lupa teman-teman juga join ya sosial media kita, kemudian ada WA group kita, di mana nanti di setiap Rabu kita akan buka yang namanya promosi day. Jadi untuk apa? Membantu teman-teman di luar sana yang kira-kira butuh untuk memperbaiki income-nya di masa pandemi ini. Ya. Nah, teman-teman juga dapat masuk dan follow Instagram kita ataupun dapat mengikuti acara-acara kita sebelumnya di YouTube Finedu Indonesia. Oke. Nah, teman-teman kita udah ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Ya, saya stop share dulu. Ya. Oke, Mbak Hera kita lanjut ke pertanyaan ya. Ada nggak di pertanyaan lagi? Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada nih, kita berarti langsung Mbak Hera lanjut ke sesi closing ini Mbak Hera. Ada pesan apa nih bagi kita semua? Ya, silakan Mbak Hera. Ya, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Efek sekian lama sampai hari ini ya. Dan apa yang kita berikan tahun kemarin dan sampai hari ini dapat dipraktekkan ya, dan tetap semangat untuk peduli dengan keuangan kita sendiri. Mari kita memperbaiki keuangan kita dari pondasinya yang paling bawah, sehatkan arus kas, terus isi dana darurat dengan cukup, dan miliki manajemen risiko yang cukup ya. Dan jangan lupa ikut sesi Efek bulan depan, Sabtu minggu pertama,
tentang habit ya. Jangan lupa ikut. Terima kasih sebelumnya udah belajar bersama. Makasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa untuk mengisi form feedback-nya. Dan jangan lupa juga untuk ikut kelas-kelasnya IFEK ya. Nah, ini nanti teman-teman dapat link kuesionernya ya untuk di WA group. Silakan teman-teman mengisi. Dan teman-teman semua, sesi kita di siang hari ini sudah menuju kepada ujung acara. Terima kasih banyak kepada kehadiran teman-teman semua dan partisipasinya. Salam dari IFEK dan sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.